Halo semuanya, apa kabar Bapak Ibu? Ketemu lagi dengan sahabat Anda, Squad Orang Indonesia. Kali ini kita akan membicarakan sesuatu yang menurut saya ini adalah sebuah topik yang sampai hari ini menjadi topik yang harusnya menjadi fokus para polemikus Islam untuk menyampaikan dengan sebenar-benarnya seperti apa sebetulnya yang bisa diteladani dari Muhammad dan para pengikutnya. Ya. Nah, kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena kalau kita perhatikan, memang sepertinya para polemikus Islam ini lebih sibuk mengurusi kekristenannya. Nah, lebih menariknya adalah bahwa Kainama mengatakan bahwa para YouTuber Kristen, dia menuduh YouTuber Kristen itu mengatakan hal-hal yang buruk ya terhadap Islam, terhadap Al-Quran, termasuk misalnya beberapa waktu yang lalu itu misalnya dia mengatakan ada orang-orang kafir di luar sana mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah isinya itu syair-syair, puisi-puisi yang ada sebelum Islam ada, dan dia tidak bisa terima demikian ya, dia tidak bisa terima. Hal itu saya dengarkan tadi dari pernyataan dia yang di live stream ya, yang di live stream di salah satu channel Islam. Nah, menariknya adalah bukannya mereka fokus untuk menjelaskan kenapa ada banyak puisi-puisi itu, ya, kenapa banyak puisi-puisi pra-Islam itu ada di dalam Al-Quran, tapi ujungnya mereka membahas Alkitab. Oke? Nah, yang kedua adalah mereka lebih suka untuk memelintir ayat Alkitab itu daripada sebetulnya mengangkat isu-isu yang layak diteladani dari Muhammad dan pengikutnya. Saya nggak tahu. Saya sudah setahun lebih mempertanyakan apa sih keteladanan dari Muhammad yang bisa diteladani sebagai umat manusia, ya kan? Sebagai Nabi Tuhan atau sebagai suri tauladan, karena Al-Quran mengatakan bahwa Muhammad itu adalah seorang suri tauladan ya. Makanya sampai ada sunnah dan muslim itu dianjurkan untuk mengikuti sunnah Rasul ya. Tapi kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh para pendakwa Islam ini, salah satunya misalnya Ustaz Kainama, yang mereka bahas bukan Muhammad, bukan mereka bangga menceritakan tentang perilaku Muhammad. Yang mereka bahas itu tentang Yesus lah, tentang Alkitab lah, tentang Paulus lah. Tapi sebelum kita lihat nanti seperti apa sebetulnya yang disampaikan oleh Kainama hari ini ya, karena ini menarik ya. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Oke? Ya, jadi sebetulnya ketika Kainama live stream bersama kawannya di kanal Islam, saya sebetulnya menunggu-nunggu kapan dia melayani diskusi. Sebetulnya kalau dia buka link, saya pengen juga bertanya sama dia ini ya, kenapa dia begitu lebih tertarik untuk membahas Alkitab, membahas tentang Yesus, membahas tentang Paulus, daripada membahas Muhammad dan perilakunya gitu ya. Saya nggak ngerti. Saya tidak habis pikir mengapa para polemikus Muslim demikian ya. Sebelum kita lanjut, saya berharap Bapak Ibu yang belum subscribe silahkan subscribe ya, supaya video kita ini semakin banyak diketahui dan kita akan melihat nanti beberapa moralitas dan perilaku Muhammad, bukan hanya Muhammad, pengikutnya ini berdasarkan sumber-sumber Islam itu sendiri ya. Nanti kita akan lihat beberapa ayat Al-Quran, hadis dan juga tafsir ya. Seperti apa mereka menggambarkan. Ini bukan kita. Seperti apa para ulama-ulama Islam itu menggambarkan Muhammad. Oke? Bukan berasumsi liar seperti yang dilakukan oleh para polemikus Islam ini.
Nah, tidak seperti itu ya. Kita tidak seperti mereka. Ya. Saya sudah bagikan link juga bagi teman-teman muslim yang mau nanti membantah apa yang saya sampaikan. Silahkan masuk diskusi baik-baik ya, baik-baik, dan kita ngomong satu-satu. Oke, dan kita fokus ya. Kita membahas moralitas dan perilaku Muhammad dan pengikutnya. Sederhana itu. Ya, sampaikan kebanggaan Anda terhadap Muhammad. Lalu saya pertanyakan, kenapa kamu bangga? Mengapa seperti ini? Mengapa seperti itu? Itu saja, sederhana itu loh. Sesederhana itu. Oke. Mari kita lihat video Kainama. Inilah video Kainama yang di salah satu kanal Islam ya. Dan banyak penontonnya. Ya. Banyak penontonnya. Oke. Nah, mengapa ini menarik? Karena ini, mari kita dengarkan apa yang dia katakan atau apa yang dia sampaikan ketika dia ada di dalam cuap-cuap itulah ya, di dalam cuap-cuapnya. Mari kita dengarkan. Astagfirullahaladzim, naudzubillah, summa naudzubillah. Begitu kejamnya mulut orang-orang kafir di Indonesia ini, terutama saudaraku yang aku hormati, Kristen, Katolik yang punya channel YouTube, yang begitu luar biasa menyerang, memfitnah, menistakan, menghujat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal Islam dan Rasulullah tidak pernah berbuat yang buruk kepada mereka. Jadi Bapak Ibu sudah mendengarkan ya. Nanti akan saya putar ulang video ini bagi Bapak Ibu yang baru masuk. Jadi inti yang disampaikan oleh Kainama adalah dia mengatakan YouTuber Kristen itu menyampaikan hal-hal yang buruk terhadap Muhammad, memfitnah Muhammad, padahal Muhammad tidak pernah melakukan hal tersebut kepada mereka. Well, itu tidak sepenuhnya benar ya. Kainama tidak sepenuhnya benar. Pertama, karena itu pernyataan itu tidak masuk akal. Pertama tidak masuk akal karena Muhammad sudah mati, dia sudah dimakan cacing, dan YouTuber Kristen saat ini masih hidup. Dan kita hidup di beda zaman, ya. Itu yang pertama, argumen pertama. Yang kedua, bahwa ketika kamu mengatakan bahwa Muhammad tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk terhadap orang kafir, dan kamu menyebutkan orang-orang kafir itu tadi bilang orang-orang YouTuber Kristen, Katolik ya. Saya pikir kamu mungkin ya, Kainama dan antek-anteknya Kainama mungkin baru bangun. Ya, mungkin baru bangun atau kekurangan kuota sehingga tidak sempat menonton atau tidak sempat membuka sumber-sumber informasi yang tertulis di dalam sumber-sumber Islam sendiri, yang mana Muhammad mengatakan hal-hal yang buruk terhadap orang Yahudi, orang Kristen, orang-orang kafir. Saya nggak tahu kemana aja Kainama ini. Jangan-jangan dia ini sebetulnya ya, Kainama ini, dia nggak tahu apa-apa tentang Islam. Dia nggak tahu apa-apa tentang Al-Quran. Padahal di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa orang Yahudi dan orang Kristen itu adalah seburuk-buruknya makhluk, katanya begitu. Ya kita nggak percaya Allah SWT itu ada. Tapi pernyataan itu disampaikan oleh Muhammad. Kenapa disampaikan oleh Muhammad? Karena itulah yang bisa didengarkan oleh manusia pada saat itu. Karena apa masalahnya? Masalahnya adalah hal tersebut atau ayat tersebut sampai bukan Allah SWT langsung ngomong sama umatnya, tetapi Muslim percaya bahwa ayat tersebut disampaikan kepada Muhammad, dan Muhammad yang mengatakannya kepada umat manusia. Artinya apa? Ya Muhammad lah yang mengatakan bahwa orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya Nasrani mereka pikir Kristen itu Nasrani adalah makhluk yang sangat buruk. Kalau tidak percaya, saya akan mencarikan ayatnya ya. Sebentar ya. Quran, Nasrani, the worst creature. Nah, coba kita lihat ya. Sebentar. Nah, ini dia. Sebentar. Ada yang masih ingat nggak itu ayat berapa itu? Ya. Oke. Nah ini misalnya ini ya di surah 96 ayat 6. Ini makanya saya bilang ya, ini si Kainama ini sepertinya nggak ada membaca Al-Quran.
Dia nggak tahu apa yang disampaikan oleh Tuhannya dan Muhammad kepada orang Kristen, kepada orang-orang politeis, kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang non-Muslim. Dia mengatakan bahwa mereka itu adalah makhluk yang terburuk. Ya. Ini misalnya di dalam surah 98 ayat 6. Ya, ayat 6. Oke. Mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu, dan silakan ya kepada muslim di luar sana, silakan menilai sendirilah seperti apa ini. Coba perhatikan ya. Silakan kamu nilai sendiri ya, apakah beginikah yang disebut sebagai nabi suri tauladan ini perkataan Allah, atau sebetulnya ini hanya berdasarkan kebencian? Ini kenapa ini nggak bisa Oke. Ini kenapa ini? Oke, ya ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lihat ya. Ini ada di dalam surah Al-Bayyinah. Bayyinah ayat ke-6. Surah 98 ayat ke-6. Mari kita baca sama-sama ya. Dibilang di sini, sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab. Siapa ahli kitab ya? Ahli kitab ini ya orang-orang Kristen lah ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, dan orang-orang musyrik. Siapa orang-orang musyrik ini? Politeis lah ya, politeis. Ke neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Jadi ketika Kainama mengatakan bahwa Muhammad tidak pernah mengatakan hal-hal yang buruk terhadap orang Kristen, hei Kainama, bangun dong ya. Saya berharap Kainama bangun dari tidurnya ya. Jangan kelelapan terus. Jangan terlelap teruslah kawan ya. Tuhanmu mengata-ngatai orang ya, mengata-ngatai non-muslim ya, mengatakan bahwa mereka itu adalah makhluk yang buruk, katanya begitu. Ya, katanya begitu. Nah, sekarang kan kamu mengimani itu. Sekarang kan kamu mengimani hal itu. Lalu kita mengkritisi, kita mempertanyakan, ini benar nggak dari Tuhan? Ini benar nggak dari Tuhan yang memiliki moralitas yang baik, dari Nabi yang memiliki moralitas yang baik? Itu yang saya berharap sebetulnya teman-teman muslim ini fokus ke sini dong. Misalnya kenapa sih orang-orang ahli Alkitab ini ya, disebut sebagai makhluk yang buruk, makhluk yang jahat? Nah, mari kita lihat tafsir Kemenak. Ya kan? Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab ini ya, kafir dari kalangan Alkitab dan orang-orang musyrik telah mengotori jiwanya dengan syirik dan maksiat-maksiat. Kata siapa? Kata siapa coba? Ya kan? Kamu yang menganggapnya demikian. Lah, siapa? Ya kan? Serta mengingkari kebenaran nyata kenabian Muhammad SAW hanya gara-gara orang tidak mengakui kenabian Muhammad, lalu Muhammad mengatakan mereka adalah makhluk yang jahat, makhluk yang buruk. Ini logika dari mana? Katanya Nabi suri tauladan. Ya, tapi ketika ada orang menolak kenabiannya, dia bilang kamu jahat. Ya, kamu kayak macam anak kecil. Ya, moralitasmu di mana? Ya. Ini dibilang di sini, mereka akan disiksa Allah dengan siksaan yang tidak memungkinkan mereka untuk melepaskan darinya untuk selama-lamanya, yaitu api neraka yang menyala-nyala ya. Terus dibilang di sini ya, mereka itu tergolong makhluk yang paling buruk. Coba. Padahal Kainama mengatakan tadi apa? Ya, Muhammad tidak pernah mengatakan hal-hal yang buruk terhadap orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Coba saya ulangi lagi. Ya, coba saya ulangi lagi Kainama. Oke, mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Kainama. Kainama memang jos deh ya. Kainama ini memang sesuatu banget ya, si Kainama ini memang ya. Sesuatu banget ya. Ini coba saya taruh di sini.
Oke. Nah, terus ini apa ini? Oke. Saya geser di sini. Oke. Coba mari kita dengarkan sama-sama apa yang dikatakan oleh Kainama. Mana tahu ada Muslim yang baru datang, ya. Supaya mereka dengarkan ini. Apa yang disampaikan oleh Kainama ini kebohongan. Yang kedua, mungkin dia tidak tahu apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, kasihan sekali memang orang-orang seperti ini. Ya, mari kita dengarkan lagi. Tersayang di Republik Indonesia ini para kafir Kristen yang punya channel YouTube beberapa itu. Mereka memfitnahkan hal ini kepada nabiku yang mulia cintaku, Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Difitnahnya apa? Katanya Al-Quran itu adalah copy paste dari syair-syair Arabia. Nah, kemarin kan ini pernah didebatkan ya antara Ibu Sofiatul dan Nafi ya, Ustaz Nafi, Ustaz Nafi atau siapa itu ya. Dan Ustaz Nafi itu saja pun tidak bisa membantah tentang keberadaan syair-syair itu di dalam Al-Quran. Ya, dia hanya mengatakan, itu syair-syair itu kemungkinan itu dari orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Ya, itu sih semakin memperparah keadaan Al-Quran dong. Ya kan ya? Nah, dan pada saat itu, ya, ustadzmu tidak bisa membantah bahwa ada syair-syair Imrul Al-Qais, ya, kemudian syairnya Abisal di dalam Al-Quran yang sampai saat ini belum dibantah oleh seluruh scholar muslim di seluruh dunia. Mereka bingung, mereka hanya bisa denial, mereka hanya bilang, oh tidak, tapi mereka mengatakan tidak, itu berdasarkan iman saja, bukan karena bukti. Karena buktinya apa? Bukti nyata di depan mata, memang syair-syair orang-orang itu, syair-syair Abisal, syairnya Imru Al-Qais itu ada di dalam Al-Quran dan pernah kita bahas ya beberapa waktu yang lalu. Ya kan? Jadi Kainama itu bukan fitnah. Itu bukan fitnah. Kita mempertanyakan mengapa katanya itu firman Allah. Ya, kecuali Abisal itu adalah Allahmu ya. Itu suka-sukamu lah ya. Coba ya kita dengarkan lagi. Syair-syair paganisme. Ajaran agama itu adalah agama yang sudah ada di Nabatea. Ya kan betul kan? Kan betul, kita bisa melihat itu kan. Misalnya ini salah satu misalnya di dalam iman Islam. Mereka mengagung-agungkan misalnya apa namanya itu yang naik buruk itu ya, Isra Misra misalnya. Itu kan mirip dengan kisah-kisah yang ada di dalam Zoroastrian, misalnya Firaf ya. Kan mereka punya juga nabi namanya si Firaf kalau nggak salah. Itu juga naik ke langit ketujuh coy. Dia juga ketemu dengan malaikat coy. Dan bahkan dia juga melihat pohon. Gitu, mirip sekali dengan apa yang dikisahkan di dalam kisah-kisah Islam. Ya kan? Nah, bukan hanya itu misalnya ya, kita juga menemukan dongeng-dongeng yang sudah berkembang sebelum Islam, misalnya dongeng Seven Sleeper. Jadi itu bukan fitnah, ya. Jangan kamu menfitnah yang sebetulnya kamu sedang dipertanyakan isi Al-Qur'anmu. Harusnya kamu berusaha keras dong membuktikan bahwa Al-Qur'anmu itu memang murni dari Tuhan. Karena natur Al-Quranmu itu ya, kamu mengimaninya itu berbeda. Karena naturnya itu kamu bilang verbatim ya, kata-kata Allah ya, itu urusanmu lah. Kamu buktikan bahwa itu memang verbatim kata-kata Allah kan, suka-sukamu. Ya kan, tapi ketika dikritik jangan kamu bilang itu fitnah. Ya, jangan kamu bilang itu fitnah ya. Dan muslim-muslim yang lain, saya berharap kamu juga berpikir yang waras ya. Teman-teman muslim yang lain juga berpikirlah yang waras ya. Agama-agama pagan penyembah Lata, Al-Ulat, Uzza, Manat, itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya kan betul kan? Kan betul. Dan faktanya adalah Muhammad pernah menerima ayat-ayat setan. Cuma katanya itu Jibril datang menghilangkan ayat-ayat setan itu dari mulut Muhammad. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa Muhammad
ya pernah menyampaikan ayat-ayat setan. Dan bukan hanya itu, kalau kita lihat di dalam Asbabun Nuzul misalnya mengenai surat An-Najm itu mulai dari ayat 51 sampai 52 misalnya, Muhammad juga ikut sujud ketika dia membacakan ayat yang berhubungan dengan Al-Alsa, Al-Uzza, dan Al-Manat itu. Dan ayat-ayat setan itu mengatakan ya dewa-dewa itu adalah sebagai perantara juga, katanya begitu. Ya, jadi sekali lagi itu bukan fitnah, dan itu justru bisa ditemukan di dalam sumber-sumber Islam sendiri. So, dari mana fitnahnya? Apakah kisah-kisah itu dituliskan oleh orang Kristen? Tidak. Apakah kisah-kisah itu dikarang-karang oleh orang-orang ateis? Tidak juga. Yang menulis itu ulama Islam. Itu Asbabun Nuzul itu yang nulis As-Suyuti. As-Suyuti itu seorang imam. Ya kan? Kecuali kamu mau mengatakan, oh As-Suyuti itu adalah seseorang pengkhianat misalnya. Dia bukan seorang muslim. Oke, itu sih urusanmu lah. Itu urusanmu. Tapi jangan kamu bilang kita memfitnah. Kita hanya membuka apa yang tertulis di dalam sumber-sumber yang ada. Begitu loh ya. Terus kita lanjutkan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Naudzubillah summa naudzubillah. Begitu kejamnya mulut orang-orang kafir di Indonesia ini, terutama saudaraku yang aku hormati, Kristen, Katolik yang punya channel YouTube, yang begitu luar biasa menyerang, memfitnah, menistakan, menghujat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Islam dan Rasulullah tidak pernah berbuat yang buruk kepada mereka. Nah, ini juga blunder yang sangat luar biasa. Kenapa ini blunder? Karena begini ya, Kainama sendiri yang terus mempromosikan bahwa dia bilang bahwa Yesus itu adalah Muslim. Lalu kamu tidak menganggap itu adalah sebagai fitnah. Kamu tidak menganggap itu sebagai penistaan. Kamu tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang tidak benar. Ya. Bahkan mereka mengaku-ngaku, misalnya Ustadz Menachem Ali, misalnya Muhammad Ali mengatakan, oh Abraham juga Muslim, Musa juga Muslim, Adam juga Muslim. Dari mana semua itu? Kalau kamu mengatakan itu kebenaran, ya kan? Itu artinya kamu sedang mengatakan orang Kristen salah, orang Yahudi salah. Itu makanya saya bilang ya, orang-orang ini nggak sadar diri. Dan bukan hanya itu sebetulnya, ketika dia mengatakan ya orang-orang Islam, Muhammad tidak pernah melakukan hal seperti itu. Bukankah Al-Quran yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalibkan? Sekalipun sebetulnya Muhammad di dalam kisahnya itu ya, dia menganggap bahwa Yesus itu disalibkan pada masa Musa ya, itu di dalam pikirannya. Dan bukan hanya itu, dia lagi kacau balau, dia ada beberapa tafsir, misalnya tafsir Ibnu Katsir kalau nggak salah, dikisahkan bahwa Yesus itu dihukum di bawah pemerintahan Raja Daud, katanya begitu. Wah, kacau balau lah kalian ya. Tapi terlepas dari situ, Al-Quran sendiri yang memfitnah Yesus Kristus. Kenapa? Karena kematian Yesus di atas kayu salib, kematiannya dan kebangkitannya adalah dasar iman kekristenan. Lalu datang Islam, datang Muhammad, datang kamu Muslim, mau menghina-hina, kamu memfitnah-fitnah, kamu bilang Yesus tidak mati, kamu bilang Yesus tidak disalib. Kan siapa yang cari masalah? Siapa yang cari masalah? Kita meluruskan kekeliruan Muhammad terhadap sejarah, kamu bilang fitnah. Ya. Kamu ini apa sih? Kamu ini maumu apa? Kamu ini maumu apa? Ya. Nah, jadi kalau kita lihat selanjutnya ini mereka membahas tentang Alkitab, mereka menggunakan Google kosong lah, terus mereka melakukan tafsir liar lah. Dan dia tidak merasa bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Halo? Saya tidak pernah melakukan itu loh terhadap Al-Quran. Ketika kita membuka ayat Al-Quran, kita selalu menghargai tafsir. Salah satu yang kita hargai itu adalah tafsir Kemenak ya, seperti yang kita lakukan di sini misalnya tadi itu ya, bahwa tafsir Kemenak mengatakan juga hal yang sama, bahwa orang-orang ahli kitab, siapa ahli kitab itu? Siapa ahli kitab? Ya orang Kristen lah sama orang Yahudi ya. Dia bilang itu mereka itu adalah tergolong makhluk yang paling buruk. Nah, tafsir siapa ini? Bukan tafsirnya saya. Bukan tafsirnya orang Kristen. Ini tafsir Kemenak. Ini tafsirnya kalian yang menghina-hina orang Kristen, yang menghina-hina orang yang bukan Muslim.
Ya kan? Sadar dirilah kalian. Ya, sadar dirilah. Saya berharap Muslim yang mendengarkan, mungkin ada yang tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Kainama, ya. Dan apa ya? Memang saya senang ketika kamu menjadi Kristen, tetapi kalaupun kamu tidak menjadi Kristen, setidaknya sayangilah dirimu dengan mencoba untuk menilai mana yang layak diikuti, mana yang layak diteladani, apakah cara-cara Kainama ini atau cara-cara yang kita lakukan di dalam kanal ini yang selalu menghargai tafsirnya kalian. Ya, tafsir kalian mengatakan demikian. Ya. Bahkan dengan topik kita hari ini misalnya, ya, coba topik kita hari ini misalnya bahwa 1400 tahun moralitas Muhammad dan pengikutnya dipertanyakan. Beberapa waktu yang lalu kita kan sudah pernah membaca, misalnya ini kalau kita baca misalnya tentang pengikut Muhammad. Misalnya kalau kita ingat kisah si Umar misalnya, ya. Umar, sebentar ya. Umar itu yang disebut sebagai atau dikenal sebagai umat yang ini ya, umat terbaik lah, umat Muslim terbaik ya, umat Islam terbaik. Ini si Umar itu dia menyandang gelar seperti itu. Tapi kehidupannya dia grepe-grepe para budak wanita. Bahkan dia meletakkan tangannya di antara paha-paha budak wanita. Itu pengikut Muhammad itu. Moralitas apa yang bisa diteladani dari situ? Nah, yang penasaran dengan kisah itu silakan merujuk kepada video kita yang sebelumnya ya, tentang moralitas pengikut Muhammad. Silakan mengecek videonya ya. Nah, terus misalnya, dan itu artinya kan sudah 1400 tahun yang lalu kita pertanyakan itu. Ya, kenapa seperti ini moralitas pengikut Muhammad? Lalu bagaimana dengan Muhammad sendiri? Bagaimana dengan Muhammad sendiri? Ya, salah satu misalnya yang sangat kentara itu misalnya kisah yang diceritakan di dalam tafsir At-Tahrim misalnya tentang Muhammad yang dipergoki oleh Hafsah ketika dia sedang bum-bum dengan budaknya. Ini moralitas apa yang bisa diteladani dari situ? Mungkin kamu Muslim tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan ya. Nah, mari kita lihat dulu surah At-Tahrim ini ya. Surah At-Tahrim itu adalah surah 66 ayat 1. Dan kita akan lihat nanti tafsirnya seperti apa, coba. Ya, ini surah At-Tahrim. Ya. Surah At-Tahrim ayat 1 dikatakan di sini, wahai nabi, ya. Ini wahai nabi. Ini Nabi Muhammad ya. Ini tentu mengarah kepada Muhammad. Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, di dalam tafsirnya ada dua perbedaan pendapat ya. Kita sudah tahu itu. Ada ulama mengatakan ini tentang madu, ada yang mengatakan ini tentang budaknya yang bernama Maria Kiptia itu. Nah, tetapi kisah Maria Kiptia itu ya, itu adalah sebuah kisah terpisah. Tetapi apakah kisah itu terhubung dengan ayat ini? Nah, itu disitulah perbedaannya. Tetapi kisah tentang Muhammad yang dipergoki oleh istrinya Hafsah itu adalah sebuah kisah yang tidak bisa dibantah. Siapapun Muslim di dunia ini tidak akan pernah bisa membantah bahwa memang Muhammad ya dipergoki oleh istrinya Hafsah sedang bum-bum dengan Maria Kipti di atas ranjangnya. Lalu kenapa hal seperti ini bukan menjadi fokus para polemikus Islam untuk ya menyampaikan ini loh keteladanan Muhammad ya, kita bisa meneladani Muhammad untuk bum-bum dengan budak di atas ranjang istri sendiri gitu loh. Harusnya gitu dong ya. Kalau nggak percaya mari kita baca ya, kita baca tafsirnya lah. Ini dibilang pada ayat ini Allah menegur Nabi SAW karena bersumpah tidak akan meminum madu lagi. Nah, itu yang saya bilang tadi, ada yang berbicara tentang madu. Padahal madu itu adalah minuman yang halal. Jadi tafsir Kemenak mengatakan ini adalah tentang minuman madu, ya, minuman madu. Tetapi bagaimana kalau kita lihat tafsir yang lain? Mari kita lihat tafsir yang lain. Misalnya, coba kita lihat ya di dalam ini misalnya ya, coba ya, sabar. Misalnya itu, oke, surah 61. Ya, supaya tidak ada dusta di antara kita. Saya tidak mau mengarang-arang menggunakan Google kosong hanya untuk memaksakan kehendak saya terhadap ayat Al-Qur'anmu. Tidak ya. Kita tetap menghargai ayat Al-Qur'anmu beserta dengan tafsir para ulamamu. Itu yang kita rujuk ya.
Nah, misalnya ini ya, coba kita baca asbabun nuzulnya ya. Kita baca asbabun nuzul ini tentang ayat Tahrim ayat 1 ini ya. Tahrim ayat 1 ini mari kita baca asbabun nuzul. Mana asbabun nuzulnya ini? Nah, ini dia asbabun nuzul ya. Nah, mana ini? Asbabun nuzul. Nah, ini. Ya, asbabun nuzul ini ya, bagi Bapak Ibu yang belum tahu, asbabun nuzul itu berbicara tentang sebab-sebab diturunkannya surah At-Tahrim 66 ayat 1. Kan gitu ya. Nah, jadi mari kita lihat ya. Diriwayatkan oleh Al-Hakim An-Nasai dengan sanad yang sahih. Ini sahih ini yang bersumber dari Anas. Ini dari Anas bahwa Rasulullah mempunyai seorang sahaya. Sahaya itu apa? Budak yang suka disentuhnya. Nah, itu yang saya bilang, disentuhnya pakai apa? Pakai pistol kah? Pakai tongkat kah? Pakai pulpen kah? Nggak tahu lah saya. Pokoknya disebutkan di sini disentuhnya ya. Namun karena Siti Hafsah selalu merongrongnya, artinya apa? Siti Hafsah ini istri sahnya itu komplain. Karena kenapa? Karena Muhammad sering menyentuh hambanya itu atau sahayanya itu. Siapa nama hambanya itu? Nanti kita lihat ya. Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai teguran kepada beliau karena mengharamkan yang halal gitu loh. Ya, diriwayatkan oleh Al-Dilya di dalam kitab Al-Mu'taro dari bla 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 dari Umar bahwa Rasulullah bersabda kepada Hafsah, jangan engkau sebarluaskan bahwa Ummu Ibrahim. Nah, siapa nama hambanya itu, nama sahayanya itu? Namanya itu adalah Maria Al-Kitibiyah. Telah aku haramkan bagiku. Nah, jadi nggak mau lagi dia sentuh ya. Nggak mau lagi dia sentuh ya kan. Sejak itu Rasulullah tidak mendekatinya hingga Hafsah memberitahukan hal itu kepada Aisyah. Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai jalan keluar dari sumpah yang telah diucapkan beliau. Perhatikan ya, kisah ini berasal dari sanad yang sahih ya. Ini Muslim, silakan baca ini. Makanya saya bilang, saya tidak mau mengarang-arang. Saya nggak mau. Saya tetap menghargai apa yang ditulis di dalam tafsir-tafsirmu, di dalam asbabun nuzul, yang ditulis oleh imam-imam sendiri, ya. Nah, terus dibilang sendiri, diriwayatkan oleh At-Tabarani. Ini Tabarani ini dengan sanad yang daif, tapi daif ini, ya, daif kan belum tentu salah, coy. Daif hanya karena mungkin lemah saja, ya. Yang bersumber dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah membawa sahaya yang bernama Maria Kitiyah ke rumah Hafsah. Ketika Hafsah datang, didapatinya Rasulullah bersama Maria. Berkatalah Hafsah. Nah, ini lucunya, kisah ini dibilang daif, tapi kisah yang sebelumnya dibilang tentang kisah yang sebelumnya ini atau yang dikisahkan oleh Anas dibilang sahih. Kenapa kisah yang lebih jelas tentang bagaimana Muhammad membawa Maria di ranjangnya Hafsah menjadi daif, sementara kisah yang dikatakan bahwa Muhammad sering menyentuh budaknya Maria kita itu sahih gitu. Ini sesuatu yang menurut saya perlu dipertanyakan ya. Nah, ini dari daif ya, dan diceritakan bagaimana di sini, ya Rasulullah, mengapa di rumahku tidak di rumah istrimu yang lain? Rasulullah bersabda, iya Maria, aku haramkan untuk kusentuh, tapi pengharaman ini tidak perlu engkau bicarakan kepada orang lain. Tapi Hafsah keluar juga menemui Siti Aisyah dan langsung memberitahukan persoalan tersebut kepadanya. Ya, bla 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 bla. Nah, ini dari sanad yang sahih ini. Ini sahih nih. Diriwayatkan oleh Abazar dari sanad yang sahih, bersumber dari Ibnu Abbas. Ini dari Ibnu Abbas. Berkenaan dengan ini, ayat ini turun berkenaan dengan Maria Al-Kitibiyah, seorang sahaya Rasulullah yang beliau haramkan untuk menyentuhnya. Ini dikasih tanda kutip coy, menyentuhnya gimana? Pakai spidol, sekali lagi, apakah pakai sarung tangan? Nggak tahu lah saya ya, nggak tahu saya ya. Nah, ini kisah-kisah ini ada ya. Kalau misalnya kita lihat, ini kan asbabun nuzul ya. Ini asbabun nuzul. Kalau kita lihat misalnya tafsir Al-Jalalain. Al-Jalalain ini juga seorang imam ya. Ya, ini Al-Jalalain ya. Jaluluddin Al-Mahali Jaluluddin As-Suyuti ya. Apa dikatakan sini? Hai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu mengenai istri budak wanitamu? Nah, itu. Ya, jadi imammu sudah mengatakan itu dengan sangat jelas. Sekali lagi, kita nggak ngarang-ngarang. Kita nggak mau mengarang bebas di sini, dan kita menghargai tafsirmu. Nah, dari sumber-sumber ini kita bisa tahu apa yang bisa diteladani dari Muhammad dan pengikutnya. Apa yang bisa diteladani dari Muhammad? Apa yang bisa diteladani? Apakah perlu meneladani Muhammad? Apakah perlu untuk meneladani Muhammad untuk juga boleh menggauli budak
dengan membawa budak itu di atas ranjang istri sendiri. Begitukah? Itukah yang mau diajari oleh Islam kepada kita sehingga misalnya Ustadz Kainama menyerukan untuk mualaf. Apakah demikian? Nah, kita sudah tahulah kisah ini ya. Terus misalnya, bagaimana dengan moralitas Muhammad terhadap perkawinannya terhadap anak kecil misalnya? Ya, sekalipun banyak muslim membantai itu atau tidak menerima kisah itu. Misalnya kalau kita lihat di dalam Sahih Bukhari ya. Ini mungkin ada muslim yang belum tahu kisah-kisah ini, makanya sengaja saya buka ya. Dan saya buka dengan sederhana, pelan-pelan ya, supaya apa? Supaya tujuan saya adalah mengedukasi mereka supaya mereka tahu ini loh, seperti ini loh kisah-kisah Muhammad, seperti ini loh yang dikisahkan Muhammad itu dikisahkan di dalam sumber-sumber Islam sendiri. Nah, misalnya begini ya, di dalam Sahih Bukhari 4739 misalnya ya. Sahih Bukhari 4739 ya. Nah, sekali lagi mungkin nanti ada yang mempermasalahkan, itu kan bukan nomornya itu. Ya, ini kan nomor berdasarkan yang menyusun hadis online ini ya. Mungkin dia punya nomor berbeda di penerbit yang lain, mungkin saja. Oke, terima kasih sang kebenaran yang sudah subscribe. Saya menghimbau kepada Bapak Ibu juga yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam hadis Sahih Bukhari 4739 ini, apa yang diceritakan di sini? Diceritakan tentang perilaku Muhammad juga. Diceritakan tentang apa? Moralitas Muhammad juga. Ya, masih Muhammad ini yang kita bahas ini, belum pengikutnya ini. Nanti kalau kita lihat pengikutnya, bagaimana pengikutnya itu juga menggauli budak, ya, juga berhubungan badan dengan budak, dengan melakukan AZL, dan Muhammad mengiyakannya itu. Muhammad tidak keberatan dengan hal itu. Ya, Muhammad tidak keberatan. Itu pengikut Muhammad itu. Ya. Nah, mari kita lihat dulu bagaimana Muhammad di sini ya. Telah menceritakan kepada kami bla 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 bla. Ini dari Aisyah ini, ya. Aisyah sendiri yang menceritakan kisahnya ini, bahwa Nabi menikahinya saat itu berusia 6 tahun. Ya, dan mulai menggaulinya saat dia berumur 9 tahun. Nah, kecuali kamu muslim sedang mengatakan, oh Aisyah ini berbohong. Ya, Hisam ini berbohong, Wahaib ini berbohong, Mu'alla bin Asad ini berbohong. Ya, tentulah kalian boleh mengatakan itu. Makanya beberapa, misalnya saya masih mengingat ya, ada namanya yang menggunakan ID Rudi Muslim ya. Dia pernah mengatakan ini Urwah ini dipertanyakan ya, hadis-hadis yang disampaikan oleh Urwah ya. Ya, jangankan Hisam bin Urwah ini yang dipertanyakan ya. Bahkan saya pernah mempertanyakan juga tentang Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan bahwa dia menyembunyikan ajaran yang kedua dari ajaran Muhammad. Karena kenapa? Dia takut kepalanya terpotong kalau dia menyampaikan ajaran Muhammad yang kedua, katanya begitu. Nah, kalau kamu mempertanyakan tentang kebenaran hadis yang disampaikan oleh Hisam bin Urwah, saya juga sepakat dengan hal itu. Saya juga justru semua hadis-hadis tentang Muhammad ini saya pertanyakan. Tetapi apakah kamu berani mengatakan bahwa kisah ini salah? Nah, ini ya, kalau salah kenapa orang-orang ini berani menuliskan demikian? Bukhari, Muslim, Musnad Ahmad, macam-macam ya, imam-imam, tafsir-tafsir itu menuliskan demikian. Terus dibilang sini, Hisam berkata, telah diberitakan kepada aku bahwa Aisyah hidup bersama Rasulullah selama 9 tahun. Moralitas apa yang bisa dipelajari dari sini? Apakah Muslim atau Islam sedang mengajari kita untuk meneladani Muhammad untuk mengawini anak kecil? Apa yang bisa diteladani dari sini coba? Gak bisa dong. Gak bisa begitu dong. Ya, kalau bayangkan Bapak Ibu yang mungkin punya anak kecil ya, yang masih berumur 6 tahun, nggak tahu apa-apa itu. Ya, 6 tahun itu baru kelas 1 SD loh. Saya dulu SD umur 6 tahun. Saya SD dulu umur 5,5 tahun, saya SD kelas 1 ya. Nah, umur 6 tahun nggak tahu apa-apa itu. Nggak tahu apa-apa. Terus dia naik ke kelas 4 ya, umur 9 tahun, kelas 4 lah itu ya, 4 SD. Disuruh kawin coba. Gimana? Teladan apa yang bisa dipelajari dari sini? Ya. Nah, terus ini tentang Muhammad ya. Ada banyak sebetulnya kisah-kisah tentang keteladanan Muhammad ini yang harusnya dijelaskan oleh Muslim.
dijelaskan oleh para ulama Islam itu daripada menghabiskan waktunya memelintir ayat Alkitab, melakukan cocokologi dan menggunakan Google kosong macam-macam. Hey, mempelajari Alkitab, memahami misalnya terjemahan Alkitab, tidak perlu Google kosong. Ya, teolog kita sudah mempelajari bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Aramaik. Jadi silakan merujuk kepada ahli-ahli deh ya. Jangan seenak-udelnya saja. Sama seperti saya, kita merujuk kepada hadismu, kita merujuk kepada tafsirmu, kita merujuk kepada asbabun nuzulmu, dan kita merujuk kepada ayat Al-Qur'anmu sendiri gitu loh. Ya. Dan kalau kita lihat misalnya tentang moralitas Muhammad misalnya, ini adalah salah satu website yang menyediakan informasi tentang apa? Daftar orang-orang yang terbunuh gara-gara Muhammad. Ini ada banyak ini, ada banyak sekali orang-orang ini. Ya, ada banyak sekali orang-orang di sini. Ya. Nah, ini yang disampaikan Pak Wiwin ya. Ini ada salah satu hadis dibilang moralitas yang dicontohkan oleh Muhammad bagi pengikutnya untuk bercumbu bersama para lelaki. Ya itulah. Itu makanya saya bilang ya, apa yang bisa dipelajari dari sini semua? Ya, apa? Saya berharap Muslim menjelaskan ini ke kita daripada menghabiskan waktunya untuk membahas sesuatu yang bukan keahliannya. Ya, yang bukan keahliannya. Jangan. Karena saya tidak ahli Al-Qur'an, makanya saya menggunakan tafsir oleh ulama Islam. Karena saya tidak tahu bahasa Arab, maka saya membaca terjemahan terjemahan hadis, terjemahan Al-Qur'an, dan saya percaya ya, saya anggaplah apa yang disampaikan oleh para ulamamu itu benar, apa yang disampaikan oleh tafsir ulamamu itu benar. Itu ya udah, nggak apa-apa. Nah, dari situ kita pelajari seperti apa ulama-ulamamu ya, penerjemah Al-Qur'anmu menggambarkan seperti apa Muhammad itu, seperti apa pengikut Muhammad, kan gitu ya. Nah, kalau kita lihat misalnya perilaku pengikut Muhammad misalnya gini ya. Coba kita lihat perilaku pengikut Muhammad misalnya, kalau kita lihat ini perilaku mereka ya. Misalnya sebentar, saya cari hadisnya dulu. Oke. Saya cari hadisnya dulu. Ini misalnya di dalam Sahih Bukhari ya, Sahih Bukhari. Ini ya. Ini saya sudah bagikan link ya. Silakan masuk Bapak Ibu. Ini sudah mau selesai, apa yang saya sampaikan sudah mau selesai. Ini Sahih Bukhari di dalam 2356 ya. Ya, ini dalam 2356 ini apa yang disampaikan di sini ya. Ini judulnya apa? Judulnya apa ini? Membebaskan budak. Itu judulnya coy. Kitabnya membebaskan budak. Jika orang Arab memiliki budak lalu ia menghibahkannya, menjualnya, menjualnya. Jadi budak dijual, apalagi digauli ya, ditebus dan menawan keturunannya. Ini moralitas apa yang bisa diteladani dari sini? Inikah yang mau diajari ke kita? Islam mau mengajari ini ke kita, ke umat manusia kah? Itu yang terus saya tanya. Itu yang terus kita pertanyakan. Selama 1400 tahun orang-orang mempertanyakan moralitas, perilaku, dan ajaran yang seperti ini. Ya, contoh misalnya begini ya, dikatakan sini, telah menceritakan kepada kami Abdullah bla 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 bla, dari mana ini? Aku melihat Abu Sa'id Al-Khudri. Lalu aku bertanya kepadanya tentang Rasulullah mengenai perang Bani Al-Mustalik. Lalu kami mendapatkan tawanan dari keturunan Arab. Ya, jadi mereka mendapatkan tawanan dari keturunan Arab. Lalu kami tertarik dengan para wanita. Namun pada saat yang sama kami juga masih ingin membujang dan menyukai melakukan azal. Dalam kurung senggama terputus, coitus interruptus. Lalu kami tanyakan hal ini kepada Rasulullah, maka beliau bersabda. Jadi mereka tanya kepada Muhammad, yang tidak sebaiknya lah kalian tidak melakukannya, sebab tidak ada satu nyawa pun yang telah Allah tetapkan akan muncul hingga hari kiamat kecuali dia pasti akan terjadi. Jadi Muhammad bilang, nggak usah. Ya, kalau orang ini mengatakan mereka takut tidak membujang lagi, jadi mereka buang di luar lah ya. Tapi Muhammad bilang, ngapain kalian lakukan itu? Ya, yang lahir itu sudah ditakdirkan. Itu kira-kira yang disampaikan oleh Muhammad. Inikah moralitas yang layak diteladani Muslim? Tolong jelaskan ke saya. Tolong jelaskan ke saya. Ya, apa yang bisa diteladani dari sini? Oke?
Di sini sudah ada Pak Anak Bawang. Salam Pak Anak Bawang, apa kabar Pak? Halo Pak Anak Bawang, apa kabar Pak? Salam. Salam Baik, Pak. Pak. Salam Pak. Gimana ini Pak? Apa sebetulnya yang bisa diteladani dari Muhammad ini Pak? Dari kisah-kisah yang kita baca ini apa yang bisa diteladani dari Muhammad Pak? Tolong kasih tahu saya Pak. Wah, hebat, Pak. Hebat, Pak. Teladannya cara mencari wanita gratis itu, Pak. Begitukah? Supaya dapat gratisan itu. Iya dong. Semuanya serba gratis itu. Nggak ada yang dibayar, kan? Budaknya katanya syaratnya